packing. Tiba-tiba sudah nyampe base camp aja. Iya. Semalam teler. Nyampe jam berapa semalam, Pak? Semalam sampai jam berapa nyampe sini? Jam setengah 2. Waduh, kita mah sudah mabok. Sudah nggak mood ngerekam video. Ini sudah jam 8.45, jam 9 kita langsung cabut menuju pintu rimba. Dibonseng supir ojek nanti. Tempat tidurnya asik, enak. Dia udah siap, pun siap. Mantap. Pagi akhirnya kita sampai juga di Pancasila. Mungkin ini saya mau sedikit briefing. Nah, buat kita teknisi nanti selama di pendakian dan bla bla segala macam ya, biar kita ada gambaran segala macam. Mantap. Mana matanya? Turun guys. Aduh, treknya mantap. Sampai turun. Akhirnya sampai juga. Namanya pos ojek. Oh, 1 jam kurang lebih naik ojek, nggak nyampe ya. 40 menit. 1 ke 2 jam, 2 ke 3 2 jam. Jadi pas 6 jam itu untuk rata-ratanya. Terus di pos 1 ada sumber air, nanti teman-teman kalau kehabisan bisa refill air. Terus pos 2 pun bisa refill air. Kalau misalnya kehabisan gitu kan, aman gitu. Gitu kan. Itu mungkin ya, sebelum kita start pendakian, alhamdulillah kita berdoa mudah-mudahan di perjalanan lancar. Semoga menjadi sehat, cuaca bersahabat. Dan ingat yang terpenting kita kembali ke rumah dalam kondisi selamat. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Baik. Tambora, go! Videografer emang harus kayak gitu. Oh, sampai segitu. Ulangi. Sudah diperhitungkan gitu. Sudah disertakan. Start dari pintu rimba jam 10 kurang 8 menit. Katanya Tambora treknya enteng ya. Kata siapa ya? Baru berapa menit? 20 menit lah, lumayan loh ini. Udah jalan 20 menit dari pintu rimba. Ini nanti ntar lagi pos 1. Bener gak sih ntar lagi? Setengah jam lagi ya. Pos bayangan berapa? 3. Bayangan 3. Kayaknya parah. Ini pos bayangan. Terbayang-bayang pos gitu. Kalau posnya nanti kapan nyampainya coba dari pos bayangan. Pos 1 aja belum, bayangan mulu. Bayangannya pos 1. Apalagi bayangin pos 3, di mana tuh?
Guys. Ini pos bayangan. Pos bayangan, guys. Bayang-bayang mulu ya. Alhamdulillah setelah 1 jam lebih dari pintu rimba, pintu ojek, kita sampai di pos 1. 1 jam mas, 2 jam mas, seng. Cara pahitnya. Bikin. Aduh. Parah. Nah, di pos 1 ini ada sumber air ya. Belok kiri. Ya kan? Tapi mana sih? Masih ada gitu. Oh, masih ada ya? Gak usah bawa berjirigen-jirigen ya ke Tambora mah. Kita ini per 1 jam itu ada air, sumber air. Ambilnya langsung Ke ujung ya. Atau ini bisa angkat. Wow, kotak airnya melimpah. Mau diisi? Tak bantuin ini. Ada caranya kalau mau ngisi. Berat loh mas. Nggak apa-apa. Nah, Kang cobain langsung minum, harus diminum. Wah, segar sekali. Segar. Mantap. Segar mas. Mantap. Cobain sini. Lanjut kita ke pos 2 dengan berbagai bayangannya. Harapan dan bayangan. Banyak pos bayangannya ke pos 2 nih. Kalau ngakem di mana? Pos 3 ya? Di kaldera mas. Hah? Di kaldera. Di pos 3 air kucuran tapi sedikit. Kita aja nadangin aqua yang besar 1,5 sejam. Enggak, maksudnya ada 5 botol sejaman gitu. Kalau di atas kenceng tadi. Di pos Mantap nih. pos 2. Iya, kenceng angin. Trek ke pos 2. Rapat terus ya ini. Bungkuk nih. Ini ketinggian 1090. Kita masih menuju ke pos 2. Ketinggiannya masih 1100. Masih jauh. Padahal basecampnya Gunung Jawar ada 2000. Yuk ketinggian 1100. Ketinggian menuju pos 2 pertengahan nih 1100. Kalau kita ngecamp di pos 3 ketinggiannya 1500. Mantap. Pensa. Baru 1,5. Nah ini pos 1, ini bayangan 2, ini pos 2. Kita baru sepertiga. Dan belum. Kebayangan baru setengah. Setengah jam lagi, Kebayangan terus setengah jam lagi ke ke pos 2. Nah aplikasi apa namanya? Apensa. Apa ini? Ini aku mode airplane.
Semangat. Enggak cuma aku yang nggak bisa ternyata. Kebuka rek. Pos 1, pos 2 ya, paronya ini sudah mulai terbuka. Nanti nutup lagi ya? Nanti rapat lagi nih. Akhirnya nyampe Sebat dulu. pos Bayangan 2. Kita sampai di pos 2 Bayangan. Dari sini ke pos 2 sekitar setengah jam. Ini ketinggian berapa ini? Ketinggian 1150-an lah. Ini pada ketinggiannya pos 3 itu 1500. Kita masih harus naik. Setengah jam lagi. Itu pos 2. Oh ya pos 2. Pos 3 sejam lagi. Dari mantap. Kita lanjut dari pos Bayangan 2 menuju pos 2. Ya, estimasi sekitar setengah jam sampai pos 2. Terus nanti kita makan siang di pos 2. Menurut informasi di pos 2 itu ada aliran air sungai kecil ya. Trek ke pos 2 dari pos Bayangan 2 malah turunan, nanjak lagi. Jalurnya asik, ada turunan, ada tanjakan, ada banyak landainya. Kapan nyampe MDPL nya? Tuh ini turun lagi nih. Semeru, iya, Semeru yang mau ke ini ya, ke danau ya. Ini banyak pohon tumbang nih. Aduh. Banyak tumbang, udah pada tua kayaknya ya, udah kropos ya. Alhamdulillah. Aduh, hampir jatuh. Sampai kita di pos 2 ini beneran, bukan bayangan lagi. Tuh. Alhamdulillah di ketinggian 1366. Tiba-tiba pos 2 yang bener. Yeay, bisa makan siang. Sampai juga di pos 2 teman-teman. Berarti dari pintu rimba dari jam 10, 11, 12, 1, 3 jam lebih, 3 jam 40 menit istirahat makan siang. Lanjut pos 3 nanti. Kita mau lanjut ke pos 3 sekitar 2 jam estimasi. Katanya full nanjak nih. Pindahkan ke sana ya kan. Gua ada airan sungai kecil dan layak untuk dikonsumsi tanpa digodok. Tuh lihat teman kita. Belum, ini belum. Malah minum Pokari dia. Yang ngisi mas. Masih banyak. Masih banyak. Aku juga mas. Mantap. Treknya nanjak terus. Sangat berbeda dari trek sebelumnya.
kebanyakan istirahat tadi 1 jam. Pada ngos-ngosan. Kayak boy band agak-agak renggang-renggang gitu. Westlife ya, Westlife. 1, 2. Ini kayak Westlife. Enggak, apa Boy Junior? 1, 2. Ini saya masih di trek menuju pos 3. Ini sudah separuh jalan dari estimasi 2 jam, tinggal 1 jaman, mungkin kurang ya. Biasa saya tim santuy, sering sendiri di trek nih, paling depan juga enggak, paling belakang juga enggak. Gunung Tambora ini cukup panas ya ininya, kondisi udaranya sih. Kalau vegetasinya sih rimbun ya, tapi karena emang dia berada di daerah yang dekat dengan laut ya. Juga kita trek awal itu di ketinggian 400-an. Beda dengan di Pulau Jawa yang itu bisa di titik awal pendakian itu udah ketinggian 2000-an. Sehingga memang cukup masih panas cuacanya. Ini sudah jam 3:04. Kemungkinan jam 4 lah estimasi kita sampai di pos 3. Kemudian kita ngecamp dan summit jam 3 dini hari menuju puncak Tambora, gunung dengan salga terbesar se-Asia. Ini dia leader kita, kakinya 2 langkah, buat aku selangkah. Sebalik, aku 2 langkah, dia selangkah. Ya kan? Kakimu kan, aku 2 langkah, lu selangkah. Teman-teman, ini sudah pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Saya masih trek menuju pos 3 dan nggak sampai-sampai. Seperti biasa, saya sendiri di sini trek, yang lainnya masih di belakang, yang depan 1 orang. Memang cepet banget ya, anak Bali namanya Mas Komang. Treknya seperti ini, banyak batang-batang pohon yang tumbang ya, tapi nggak terlalu besar. Yang besar ada sih 1-2. Ini estimasi sih tak lagi nyampe pos 3, tapi nggak tahu ini. Mudah-mudahan tidak lama. Ini paha kaki sudah panas semua ini. Kalau bete aku ngomong sendiri. Sering gitu. Kalau bete ngomong sendiri nih, biar tiba-tiba lupa sama capeknya. Nih, arek Bali gitu. Sudah melanglang buana. Buana di Bali. Gimana? Enggak lah, timur udah kemana-mana, Flores, Maluku. Mantap. Treknya ke sana, mudah-mudahan 10 menit lagi sampai pos 3. Ya, tak lebih dari 1 kilometer. 1 kilo aja jauh loh. Nggak lebih dari 1 kilometer. Soalnya tadi saya ngitung, harusnya nggak lebih dari jam saya tuh. Harusnya nggak sampai 10 kilometer. Harusnya. Maksudnya sekarang kan kita dari batas hutan tadi, kita sudah menempuh 8,76 kilo. Oh, lumayan panjang ya treknya ya. Pos 3 ini harusnya tidak lebih dari 10 kilometer. Nah sekarang kan 8,7 nih. Ya, harusnya 9, sekian lah. Mudah-mudahan ya setengah kilo lah ya. Ya, ini aja ambil pahitnya aja. Wah, 1 kilo lagi gitu. 1 kilo ya. Lagian datar kok. Yuk. Itu, ditunggu. Nggak usah lah. Biar aku bisa duduk di depan. Ini treknya ilalang atau rumput yang cukup tinggi ya. Seperti ini. Mudah-mudahan ntar lagi nyampe pos 3 ini. Ini nggak kelihatan ya jalurnya, saking tingginya. Jam 4:30 sore belum nampak. Akhirnya kebuka
mantap. Mana dinding pusatnya nggak kelihatan ya, ke kanan kayaknya. Nyampe pos 3 teman-teman, di depan mata pos 3. Itu dia, tenda kita sudah berdiri. Alhamdulillah ya Allah. Panjang treknya juga, mantap. Mau pilih yang mana? Ini apa ini? Wah, udah sampai duluan. Oh iya. Mana Pak? Mantap. Sehat Bang. Alhamdulillah. Mantap, nyampe pos 3. Oke, keren. Mana nggak nyampe ini? Ayo Pak. Aman Om. Dari Bima. Aman. Iya. Ngeri. Ini dia, pos 3 1533 MDPL. Mantap. Udah berapa kilo kita jalan? Sampai aku sholat di jalan tadi, akhirnya masih lama. Makanya tadi kan waktu mau sholat saya udah bilangin, Mas lagi 200 meter lagi. Berarti Abang sholat di jalan tadi? Tadinya mau di pos 2, Ya. tapi kok udah mau berangkat baru ngeh. Aku jelasin Wasak. Pancasila, Dorocanga, terus cabang Banggo, ya kan? Nah, kalau ke Welsak, ini kita searah mau ke pulang ke Mataram. Cuman kurang lebih 1 jam di sini. Nah, dari titik cabang Banggo ke Welsak itu 1 jam. Nah, kita nginep sini. Nah, selesai Welsak, sampean baru bisa ke Bima. Gitu. Cabang jadi. Saya mau ngapain sini? Ya gitu aja bisanya ini. Momen langka di gunung. Kaldera terbesar. Moto bulan. Mana bulannya? Nggak kelihatan dari sini. Oh itu titik putih. Besar aja di sana. Nah punya Kang Adul aja yang di video. Bentar, belum fokus. Susah banget. Yuk makan yuk. Tidak dong tempenya saya ambil. Ambilin tempe satu. Wah. Tempe ambilin satu tempe. Menunya opor Biar berbagi nih kan tuh. sama tempe. Tempe apa opor? Aja ya. Coba tuh pada suka Ayam buah. opor. Ayam dan tempe opor. Iya. Mantap. Pos 3 Tambora. Sekali. Udah kayak di kafe-kafe ada plus musik gitu. Nah itu. Cuma api unggunnya yang nggak ada. Nah Nggak ini maksudnya kalau di kafe nggak ada api unggun kan? Lengkap di sini. Kerajaan. Nah, pos 3 di sini, di sini. Nah, pos 3 ini adalah salah satu yang cerita rakyatnya itu tempat gerbang masuknya kerajaan. Bawa masuk kerajaan. Kerajaan Tambora. Ya, kan ada tuh pohon besar di bawah. Ya dari cerita rakyat mulut ke mulut itu jadi seperti itu ceritanya. Pos 3 ini adalah gerbang pintu masuknya kerajaan Tambora. Berarti kerajaannya ada di sebagian mana? Kalau kerajaannya agak ke atas. Ke atas lagi. Ke atas pos 5 sana. Deket-deket ke puncak lah. Dekat-dekat ke puncak. Ketinggian 2000 udah masuk ketinggian 2000. Yang pohonnya mana sih yang besar tuh? Ada Yang sebelum pos 3 pas sebelah kanan ya kalau kita dari bawah. nanjak Masih ini. Masih berdiri. Masih berdiri. Itu pohon tempat apa itu yang pohon itu tadi? Kalau pohon itu sebagai tanda Oh, itu tanda. adalah gerbang. Oh gerbang. Jadi orang yang tipis mata kan masih bisa.
Memang setiap punya cerita ya, cerita cerita. yang kita nggak bisa tahu. Terus kalau pos 4, pos 4 itu adalah kebun buah dia. Pos 4 itu. Nah, pos 5 itu udah posisi nanti keadaan sampai ke atas. Nanti semoga dapat sholat subuh di atas. Ini nanti aku tak sebut di mana Pak? Enaknya. Nanti bisa di atas pos 5 tergantung estimasi waktu ya gitu. Kunjungan dari Wali Songo. Oh, Namanya Syekh Muhammad Saleh. Jadi meletusnya Gunung Tambora itu dia larinya ke Teluk, lewatin Pulau Stonda, masuk ke Pulau Moyo, sampai ke sana. Sampai ke Saleh. ini Teluk Saleh. Ya. Jadi dari Teluk Tambora lari kemana? Dari Tambora itu dia ke laut, melepir ke laut, kan dulu pakai kapal dia. Ke Baru Satonda, itu, ya setelah itu ke Moyo, meletus Gunung Tambora, akhirnya dia menghindar. Nah menghindar terus lari ke Teluk. Teluk Dari Teluk Teluk Saleh. Saleh yang dinamakan sekarang. Lewat mana aja tadi? Jadi dia ngelewatin Pulau Setonda, terus Moyo, Moyo, itu, terus Teluk Saleh. terus Teluk Saleh. Oh itu ya. Makanya musim- dikatakan Teluk Saleh, dinamakan Teluk Saleh.